Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putri Indonesia, karena Timnas harus kita berikan apresiasi, kita harus angkat topi terhadap perjuangan Medio dan kawan-kawan ketika mereka menghadapi Kazakhstan. Hasilnya sama-sama kita lihat bahwa Timnas itu bisa mengalahkan Kazakhstan dengan skor 3-0, dan itu adalah pematah kutukan, pematah kebuntuan ketika Timnas menghadapi Kazakhstan. Karena apa? Sebelumnya, kita selalu kalah ketika menghadapi Kazakhstan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2026, kita itu kalau nggak salah sudah 6 kali bertemu Kazakhstan dan selalu kalah. Nah, kemarin kita bisa untuk mengakhiri kutukan itu. Selain itu, kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Indonesia itu pada akhirnya membuat peringkat kita di FIVB itu melesat, dan saat ini kita berada di posisi ke-49 dunia. Tapi yang tidak kalah penting adalah kemenangan saat melawan Kazakhstan itu membuat peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya itu semakin besar lagi. Karena setelah ini, lawan terberat itu adalah Thailand. Nah, setelah menghadapi Thailand, kita akan menghadapi Australia. Di atas kertas, ya kita lawan Thailand mungkin akan sangat berat, tapi ketika menghadapi Australia, peluang kita untuk mendapatkan kemenangan itu sangat besar. Nah, sejak awal kompetisi mungkin kita memprediksi bahwa Timnas itu akan bersaing di posisi ketiga untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi dengan kemenangan saat menghadapi Kazakhstan, ya kita sangat percaya diri untuk bisa finish di posisi kedua dan lolos otomatis ke babak selanjutnya. Makanya apapun itu ya kita harus berikan apresiasi, kita harus berikan kredit yang sangat besar kepada para pemain Timnas Voli Putri Indonesia. Pertanyaannya, apa saja faktor yang membuat Timnas Indonesia bisa untuk mengalahkan Kazakhstan kemarin? Faktor pertama, dan ini adalah valid, tidak bisa dibantah, adalah faktor mental. Kemarin kita bisa melihat bahwa mental para pemain itu stabil, mental para pemain tidak goyah sepanjang pertandingan, meskipun mereka itu sangat sering berada dalam posisi yang terjepit. Di dua set awal, di set pertama dan set kedua, kan kita bisa melihat bahwa para pemain Timnas Indonesia itu kan selalu kalah ya sejak awal-awal set. Tapi mereka itu bisa untuk membalikkan keadaan. Nah, itu artinya mental para pemain itu tetap terjaga, termasuk ketika fase-fase genting, misalnya ketika skor gemuk dan ternyata kita itu imbang melawan Kazakhstan. Dari situ kita bisa melihat bahwa ya sekali lagi mental para pemain itu tetap terjaga, mereka tidak kehilangan fokus, mereka tidak kehilangan konsentrasi, dan itu kan menjadi pembuktian bahwa kalau para pemain fokus, para pemain itu mentalnya tidak goyah, ya Timnas itu bisa kok membuat kejutan. Yang juga tidak kalah penting atau faktor lain dari kemenangan Timnas Indonesia ini adalah bagaimana kita bisa untuk menekan para pemain dari Kazakhstan sendiri. Memang dari segi error kita itu banyak banget loh, artinya jumlah error yang kita lakukan itu kan jauh lebih banyak jika dibandingkan timnas Kazakhstannya. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman semua. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa sekali lagi kita lebih banyak melakukan error dibandingkan Kazakhstan. Tapi ternyata Kazakhstan kemarin itu juga tidak istimewa banget, tidak tampil yang gacor-gacor banget. Ini salah satu faktornya karena ada sekitar 6 kalau nggak 7 pemain Kazakhstan yang memang diganti dibandingkan dengan event sebelumnya. Nah, sementara untuk timnas Indonesia itu kan pergantian tidak terlalu banyak sehingga chemistry kita itu tetap terjaga. Kita kan kemarin juga bisa melihat bagaimana para pemain itu bisa untuk menekan dengan serve yang pada akhirnya membuat receive dari para pemain Kazakhstan itu tidak maksimal. Padahal receive ini adalah fondasi awal ketika melakukan serangan. Artinya ketika receive-nya itu baik, ya serangan itu akan lebih bisa untuk ditata ya. Tapi kemarin kita bisa melihat bagaimana receive atau penerimaan bola pertama Kazakhstan itu sangat sering tidak maksimal. Belum lagi ketika kita bisa untuk melakukan beberapa kali ace. Nah, ace itu kan berkaitan juga dengan bagaimana kemampuan para pemain Kazakhstan ketika menerima bola pertama. Itu artinya ya memang kita dengan serve kita yang menekan memang membuat para pemain timnas Kazakhstan itu sangat kesulitan. Selain itu, faktor lainnya kenapa kok kita bisa untuk mengalahkan Kazakhstan adalah strategi yang dilakukan oleh Marco Sugiyama ini sangat tepat. Salah satunya ini ketika memasukkan Gendis. Gendis kemarin dimasukkan menjadi serve spesialis dan sempat Nah, itu artinya ya
rotasi yang dilakukan oleh Marco Sugiyama itu works. Memang kemarin kita bisa melihat bahwa rotasi itu kan memang tidak banyak ya, artinya para pemain itu tidak diganti, dananya dimasukkan gendis. Tapi dari situ kan kita bisa melihat bahwa inilah the winning team yang dimiliki oleh timnas. Kita mungkin kemarin sempat deg-degan atau bahkan sport jantung ketika melihat para pemain timnas itu poinnya disalib oleh Kazakhstan. Tapi itu tadi bahwa mental kita tetap terjaga, kemudian kita bisa untuk menekan para pemain Kazakhstan, kemudian juga rotasi yang dilakukan oleh Marco Sugiyama itu ternyata berjalan dengan baik. Tapi kita juga masih memiliki PR loh teman-teman semua. PR pertama kita adalah bagaimana cara kita untuk membongkar blok dari lawan yang tinggi dan juga blok yang rapat. Nah, kita itu kan kemarin itu kan sangat susah untuk mendapatkan atau ketika untuk membongkar blok dari Kazakhstan. Blok poin dari Kazakhstan itu kan 2 kali lipat dibandingkan Indonesia ya. Nah, itu artinya ya memang kita harus mencari cara ketika menghadapi blok-blok yang tinggi. Karena untuk FVC kontinental ini kan para pemainnya itu kan tinggi-tinggi semua tuh. Nah, di atas kertas ya kita mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan mereka. Makanya kita harus bisa untuk menutupi kelemahan itu dengan cara menunjukkan kelebihan yang lain. Pokoknya pada intinya ketika kita memiliki kelemahan di satu titik ya kita harus menutupnya di titik yang lain. Yang tidak kalah penting juga ini adalah bagaimana kita kemarin bergantung kepada hitter. Artinya biasanya middle blocker kita itu kan works ya, atau bisa menyumbangkan banyak poin. Tapi kemarin kan dari semua pemain yang bisa untuk mendapatkan double digit itu kan semuanya hitter tuh. Yang pertama Arcel Anwari 19 poin, kemudian yang kedua ada Caca, yang ketiga ada Medilyogu 10 poin kalau nggak salah. Nah, sementara untuk middle blockernya ini ada Chelsea, kemudian juga Rara, ini tidak mencapai double digit. Nah, itu artinya untuk pertandingan selanjutnya kita harus lebih merata lagi dari segi distribusi poin. Artinya kita tidak bisa untuk bergantung kepada hitter-hitter aja, tapi juga middle blocker itu harus lebih percaya diri atau lebih sering untuk mendapatkan poin. Yang juga harus kita perbaiki yaitu error. Error kita banyak banget, termasuk error-error di fase krusial. Misalnya ketika kita melakukan serve error. Pada dasarnya, serve error ini kan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi ya, karena tidak ada tekanan apapun, tidak ada gangguan apapun dari lawan, tapi kalau kita melakukan serve error ya otomatis poin itu berubah atau ditambah untuk lawan. Beda cerita dengan misalnya attack error. Kalau attack error kan kita memang pemain itu harus menghadapi blok yang rapat, kemudian juga misalnya tergantung umpan dan lain sebagainya. Tapi kalau serve error itu ketika kita melakukan serve itu kan benar-benar bola di tangan kita, artinya semuanya itu tergantung kita. Nah, kemarin kita melihat beberapa kali para pemain itu melakukan serve error. Nah, ini harus diperbaiki ke depannya. Tapi apapun itu ya ini adalah hasil yang sangat oke, hasil yang sangat positif, dan sekali lagi kita harus memberikan apresiasi termasuk kepada Indah Guritno. Dik-dik dari Indah Guritno luar biasa, defense-nya luar biasa, penerimaan bola pertamanya luar biasa, covering areanya istimewa. Tapi ya tidak hanya Indah Guritno, karena semua pemain itu memiliki kontribusi yang besar, makanya ini harus kita berikan kredit tersendiri, kita harus angkat topi. Plus, nggak usah nyinyir, nggak usah julid bahwa kita memberikan kritik, nggak apa-apa, tapi tolong bedakan antara kritik dengan hujatan atau dengan bulian. Artinya, jangan sampai kita membuli, jangan sampai kita menghujat atau menjatuhkan atau merendahkan para pemain, karena mereka adalah pejuang-pejuang kita, pahlawan kita, dan mereka itu kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu ya teman-teman semua. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas mendapatkan hasil terbaik di lawan Thailand dan juga lawan Australia. Jangan lupa doakan voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.